Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين. ونخص خصوصا إلى مؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا، وخاصة مؤسسي هذا المعهد، معهد السلفية الشافعية. ونخص بالذكر حضرة الشيخ هاشم أشعري وكي محمد معصوم بن علي وكي إخوان الله هاشم وكي نور عزيز وكي جميل معصوم وكي أبو تهمسون وكي عمر فاروق وكي عثمان حكيم وكي أنشد المرسعات وكي طارق عبد الغفار وجميع الأساتذة في هذا المعهد وفي هذه المدرسة وفي هذه المؤسسة وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم، ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Di dalam bahasa Arab itu kata duduk ini mungkin pernah saya sampaikan ya, untuk mengingat kembali. Kata duduk itu dipakai bisa jalasa, bisa qo'ada. Makanya tempat duduk itu atau waktu duduk itu disebut dengan majelis. Tempat duduk disebut dengan maq'ad. Kan begitu. Ada sebagian ahli bahasa yang mengatakan dua kata itu qo'ada dengan jalasa itu maknanya sama. Karena substansinya yaitu duduk. Tapi ternyata ada yang membedakan. Kalau qo'ada itu duduk dari posisi yang lebih tinggi ke yang rendah. Ada orang lagi jalan, dia kan berdiri. Terus suruh duduk, itu berarti qo'ada. Uq'ud, duduklah. Jadi kalau ada tamu, sampai persilakan pinara. Pinara itu apa bahasa Jawa ya? Monggo silakan duduk. Itu pakai uq'ud, qo'ada. Kalau jalasa, itu dari yang rendah menuju yang lebih tinggi. Sampean bangunkan teman sampean yang sedang tidur, berbaring. Maka duduklah, oh walik. Oh benar ya? Kalau duduklah, kalau dari berbaring menuju duduk, itu berarti pakai ijlis. Jadi suruh duduk. Berarti kan dari posisi berbaring kan lebih rendah ya, menuju ke yang lebih tinggi. Nah, kalau kita belajar di sebuah tempat yang itu oleh Rasulullah disebut dengan salah satu taman di antara taman-taman surga. Lalu sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah?
kata Rasulullah, itu adalah majelis-majelis ilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yang sampean potongan ayat itu menjadi moto kita, di logo kita itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Fastafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pertanyaannya, kenapa kalau terkait dengan kita duduk di sebuah tempat untuk belajar ilmu, namanya majelis ilmu, bukan maq'ad ilmu? Ternyata rahasianya adalah majelis ilmu itulah, karena jalasa itu dari yang rendah menuju yang tinggi, maka majelis ilmu itu insya Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah dari yang rendah menjadi lebih tinggi. Dan itu isyaratnya sudah ada. Mana? Ini, kipas angin ini. Kita ini kan seperti helikopter yang sudah mau berangkat. Nah, kan begitu. Ini sudah kencang sekali. Ini sebenarnya tinggal naik ini. Ini akan mengangkat derajat ilmu kalian. Maka semakin kencang kipas angin itu, insya Allah akan semakin mempercepat peningkatan derajat kita. Amin ya Rabbal alamin. Kan kalau kipas ini kan helikopter. Kita tahu bedanya pesawat dengan helikopter. Pesawat juga ada blower apa untuk ini kan. Tapi kalau pesawat itu masih butuh tempat yang panjang untuk baik untuk take off ataupun untuk landing. Dia butuh sekian meter. Tapi kalau helikopter enggak. Tinggal naik, turun. Naik. Maka insya Allah majelis ilmu ini akan mengantarkan kita menuju yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Lusi. Enggak, ini pengantar aja. Saya tadi terinspirasi. Oh iya, ini kayak. Cuma bedanya kalau helikopter itu bolang-balingnya ngadep ke atas. Kalau ini bolang-balingnya ngadep ke bawah. Ya mudah-mudahan tetap bisa terbang gitu. Ini kan model baru ini penemuan. Tapi memang Jombang ini panas ya. Tapi kan ada dari daerah-daerah yang lebih panas daripada Jombang ya. Memang sekarang itu pemanasan global. Jadi banyak rumah kaca. Karena rumah kalau tidak ada kacanya ya gelap. Itu beda. Maksudnya efek rumah kaca, kacanya bukan rumah kaca yang begini maksudnya. Ada pertanyaan? Sekarang kita lanjutkan. Sampai mana kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan tentang al-infaq al-mamduh fi syar'i, ikhrajul mali fi ta'atillah. Mengeluarkan harta di jalan Allah, itulah namanya infak. Jadi al-infaq yang terpuji. Imam Al-Habib Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad itu dalam kitab beliau Al-Hikam yang dikenal dengan Al-Hikam Al-Haddadiyah, beliau itu membagi dunia itu menjadi 3 jenis. Ada dunia itu yang ad-dunya al-mahmudah, ada ad-dunya al-madhmumah, ada ad-dunya al-mubahah. Dunia itu ada yang terpuji. Gimana cirinya? Segala sesuatu terkait dengan fasilitas dunia yang bisa mengantarkan Anda dalam melakukan ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka dia terpuji. Maka dunia itulah yang bermakna akhirat. Selama ini jangan sampai salah paham. Ada dunia yang mubahah. Dia menggunakan dunia itu, tapi ya biasa saja, ya untuk hidup gitu aja, tapi tidak untuk ibadah. Ya, ada orang makan, minum, itu kan urusan memenuhi kebutuhan duniawi. Tapi dia tidak ibadah, tapi juga tidak maksiat. Nah, kami eman. Ya hanya yang wajib-wajib saja, umpama begitu. Atau yang mubah, atau yang dunia yang tercela. Tercela itu apa? Inilah yang muharramah.
Artinya apa? Dunia itu yang dia peroleh fasilitasnya itu ternyata justru untuk membangkang atau untuk berbuat melawan Allah. Untuk melanggar syariat. Ini yang berbahaya. Sekarang kita lanjutkan. Wa tijaratan lan tabur. Di sini yang dijelaskan ini lantaburnya, lantabur. Apa itu lantabur? BPRS. Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bireng MQ itu loh. Itu kan banknya namanya Lantabur. Oh, itu ada sejarahnya. Kenapa kok disebut dengan Lantabur? Saya jelaskan dulu. Lantabur, tijaroh, mana tijaroh? Tijaroh itu aktivitas bisnis yang mengandung keuntungan. Itu namanya tijaroh. Kalau orang dulu, tijaroh itu ya jual beli. Karena itu sudah menjadi tradisi orang-orang Arab, termasuk suku Quraisy. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisy. Surat apa itu, Rek? Surat Quraisy. Kalau nyebut surat Quraisy jangan dikasih al. Surat apa? Al-Quraisy. Gak usah. Quraisy itu aja. Kenapa? Karena Quraisy itu nama suku. Karena namanya kan suratu Quraisyin. Gak usah dikasih al. Surat Al-Quraisy. Malah keliru. Baru ada alnya itu kalau dia bukan nama surat. Umpama dinisbatkan pada orang. Ada orang Imam Syafi'i. Itu kalau diruntut nasabnya itu sampai ke Quraisy. Jalur nasabnya. Maka Imam Syafi'i itu Asy-Syafi'i Al-Qurashi atau Al-Quraisy. Nah, itu ada alnya. Yaitu orang yang berkebangsaan Quraisy. Artinya sukunya Quraisy. Itu bisa dikasih al. Tapi kalau surat jangan. Surat apa? Al-Fatir. Nggak usah. Itu cukup Fatir. Karena ayatnya Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Sekarang tuh banyak di masyarakat tuh. Saya sering dengar. Tawasul. Mau tahlil itu loh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus sebutkan wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in. Terus syai'ul lillah lahumul al-fatihah. Lah alil mana double. Padahal kan lahumul itu kan sudah alnya itu punyanya Fatihah. Lahumul Fatihah. Ini ndak maunya takut salah. Lahumul al-Fatihah. Alnya kan kakean. Ini alnya ini punyanya Fatihah, maka cukup lahumul. Kecuali kalau begini, syai'ul lillah lahum al-Fatihah. Boleh. Berarti wakaf di situ lahum al-Fatihah. Itu kalau disambung lahumul Fatihah. Tapi insya Allah di sini sudah paham semua. Apalagi yang pojok itu sangat paham ya. Memang boleh ngaji sambil tiduran. Boleh ya, daripada nggak ngaji gitu ya. Bukan tiduran, tapi ngantuk. Memang boleh ngaji sambil ngantuk. Rugi dong ya. Loh, enggak apa-apa, biarin. Kademen dah, kedinginan dah. Enggak, kademen, kedinginan. Enggak apa-apa, terserah wes, di style berapa lah. Kita lanjutkan. Apa gara-gara kipas tambah ngantuk ya? Karena kan semilirnya, waduh, menikmati begitu. Nah, kembali ke tijarah tadi, Rek. Jadi tijarah itu aktivitas perniagaan yang dilakukan oleh seseorang, 2 orang, atau lebih, itu yang menghasilkan profit, ada keuntungan. Itu namanya tijarah. Di Al-Quran itu ada ayat yang
menyebutkan yarjuna tijaratan lan tabur. Lan tabur itu apa? Lan itu harf atau huruf itu yang menunjukkan makna tidak akan. Jadi kalau lan itu makna tidak akan. Kalau la saja itu masih tidak. Contoh, lan tanalul birra, sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan kebaikan. Lalu dikasih penjelas, sampai kapan? Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalau ini tidak ada penjelasnya, berarti ada perniagaan itu yang tidak akan pernah rugi. Makanya disebutkan, apa maknanya lan tabur? Ai lan tuhlika. Lan tuhlika tidak akan rusak, tidak akan binasa, tidak akan pernah binasa. Watafsudu, watafsuda dan tidak akan rusak. Dan tidak akan rusak. Nah, sekarang kita lihat ayatnya. Ini oleh Imam Nawawi, beliau mengutip dari ayat yang ada di dalam surah Fatir. Ayat 29. Lalu dilanjutkan, lanjutan maknanya itu ada di ayat 30. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Ayatnya dimulai dari Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa selalu dan terus-menerus membaca kitabullah, yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ini yang pertama yang dilakukan. Yang kedua, wa aqamus shalah. Dan dia mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan, apa yang kami anugerahkan kepada mereka, sirra wa alaniyah. Baik dalam keadaan sir, makna sirron, tersembunyi, tidak ada orang yang tahu, wa alaniyatan, atau dalam kondisi ramai, banyak orang yang tahu. Terus dijelaskan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Ada nggak perniagaan yang nggak pernah rugi? Ternyata dijelaskan dalam surah As-Saff, juz 28 kan sudah banyak yang hafal ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah kalian, ya, aku tunjukkan satu perniagaan yang perniagaan itu, bisnis itu bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Ternyata yang dimaksud bisnis itu bisnis apa? Satu-satunya sampai berbisnis yang tidak pernah rugi itu berbisnis dengan Tuhan. Kalau bisnis dengan manusia, masih ada kemungkinan untuk rugi. Wes talah, berapapun modalnya, ada nggak pengusaha yang kemudian gagal, bangkrut, banyak, bangkit lagi. Kerjasama dengan manusia. Lah yang nggak pernah rugi itu berniaga dengan Allah. Kenapa kok Al-Quran menggunakan ungkapan tijaroh? Tijaroh itu kan maknanya bisnis. Karena tadi itu orang Arab itu sudah akrab dan familiar dengan masalah bisnis. Orang bisnis itu yang diinginkan tuh untung apa rugi? Untung. Masa orang kerjasama, satunya pemodal, satunya pelaksana, karena tidak punya modal yang menjalankan secara teknis. Sudahlah kita sepakati mulai hari ini, kalau kita ambil barang itu harganya 100.000, kita jual 50.000 aja lah. Kasihan orang-orang itu. Kira-kira ada nggak yang mau gitu? Nah, itu kalau sudah terpaksa, itu pun tidak jual rugi. Jual rugi itu jual dengan harga modal. 100.000 dijual 100.000. Ini jual tidak hanya rugi nih.
Yang penting ono sing balik itu kalau barangnya sekian lama sudah tidak laku. Biasanya ini baju-baju untuk mbak-mbak ini. Sama ini banyak merugikan orang-orang yang jualan baju ini. Karena baju perempuan itu 3 tahun, 5 tahun, apalagi 10 tahun, itu sudah modelnya sudah tidak tren. Sama kalau beli baju lebaran, kemarin yang sempat ramai, sempat viral itu apa? Cuman akhirnya, karena viral itu akhirnya ada yang sudah beli, mau dipakai itu ragu-ragu. Pakai apa enggak, itu ngoco, balik-balik, kayaknya enggak pantas aku digudoy ambil wong-wong nanti dikoclokin apa-apa gitu ya, takut itu. Akhirnya enggak jadi dipakai, padahal sudah kadung beli, eman. Yang kayaknya agak gila-gila itu loh ya. Nah itu kan ada musiman. Pokoknya mode untuk perempuan itu, mode pakaian, Masya Allah, kalau entah ya, mau kena aja macamnya berapa. Ada mau kena Bali, mau kena Jawa, mau kena Batak, ada ya? Suku-suku di Indonesia ada semua model mukenanya. Padahal intinya sama, nutup aurat untuk sholat. Ada yang kainnya, ada mukena traveler yang bisa dilipat cilik gitu kan. Sampai digawe kayak gak rukuan. Saking tipisnya. Ini kok ono. Coba yang cowok yang laki-laki. Mulai biyen sampai saiki ya baju koko ya begini. Ini paling yang model beda-beda itu bordirnya. Kan begitu aja. Ini dijual 5 tahun lagi ya tetap masih trennya masih dapat. Nggak ngaruh. Kalau mbak-mbak makanya pedagang pakaian yang untuk mode ibu-ibu atau mbak-mbak itu agak repot juga itu ya. Gak kulaan itu gak dodolan. Kedung kulaan akeh tiba aja akeh sisae. Nanti tahun depan harganya sudah diobral sudah. Tapi ya itulah suka dukanya dunia. Kata penjahit, kata pembuat mode. Nah ini kalau tidak ada kaum Hawa ini, maka ya tidak berpikir yang ini, ya apa yang model yang sekarang ini. Kalau untuk yang muslimah, busana muslim aja, jubah, marono, macam-macam lah. Belum lagi soal kain, ya kan? Belum lagi yang non-muslim. Artinya bukan busana muslimah. Di Paris, ada mode di Milan, Itali. Itu sampai ditampilkan di kucing berjalan. Catwalk. Termasuk menjadi, mohon maaf, sarana eksploitasi. Kenapa? Karena baju yang dipakai, Masya Allah, ada yang baju musim panas. Nah, kalau disebut baju musim panas itu mesti yang simpel-simpel, yang cekak-cekak. Baru kalau baju musim dingin lah itu lumayan agak tertutup. Dan seterusnya. Itu mode-mode dunia itu sampai muncul produk apa yang terkenal. Semacam-macam lah. Yang busana muslimah aja ada nibras. Nanti ada yang mahal tuh ada kain tunik, bukan tunik ya, ada yang mahal itu loh. Nibras tahu ya, nibras. Siapa lagi? Kalau yang untuk anak-anak kan ada juga, biasanya juga ada. Dan seterusnya. Ini kok bahas apa sih? Wes, saya lanjutkan. Jadi orang Arab itu sudah biasa dengan perdagangan itu. Nyari untung. Pernah suatu ketika, ini ceritanya kemana-mana ya, tapi mumpung babnya ini. Mesisan. Tidak apa-apa, ngaji satu baris. Ya, yang penting lama-lama menjadi baris berbaris. Jadi pernah suatu ketika, di awal-awal disyariatkannya sholat Jumat di Madinah, karena sholat Jumat itu disyariatkan di Madinah. Waktu Nabi di Makkah selama 13 tahun itu belum ada syariat kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki. Turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Sampai ayat Al-Qur'an itu memerintahkan wa dzarul bai'. Tinggalkanlah jual beli. Saking senengnya wong Arab itu kalau ada orang jualan itu sangat tertarik.
Jangan dibayangkan jualannya kayak model zaman sekarang. Sudah online, sudah ada supermarket, sudah ada mall yang di situ sudah dipajang semua. Dulu enggak begitu. Dulu itu orang melakukan perdagangan itu, orang dari Yaman datang ke Mekah jualan. Orang dari Makkah datang ke Syam, datang ke Yaman jualan. Jadi produknya itu saling bersaing dari daerah masing-masing. Itu dikerumuni banyak orang. Kayak kita zaman dulu, ketika perdagangan itu hanya ada di pasar, itu kalau ada pasar malam, ramai. Tapi sekarang pasar malam itu agak sepi. Kenapa? Karena setiap kita ke depan ada toko baju, ada toko ini, macam-macam lah. Cuma kadang-kadang tidak mesti. Ada toko itu yang kelihatannya biasa-biasa, tapi ternyata yang kita pas, kita cocok itu ada di situ barangnya. Bisa jadi begitu. Nah, wadarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sampai Allah tuh ngiming-ngimingi begitu. Tinggalkan jual beli. Jadi untuk memenuhi panggilan Allah, itu kegiatan yang bernilai profit, ada untungnya saja, itu harus ditinggal. Apalagi kegiatan yang tidak ada keuntungannya. Ayat ini memang bicara soal sholat Jumat. Tapi kalau kita terapkan dalam konteks yang lain, umpama sampean kan tidak sholat Jumat, itu bisa diterapkan ke yang lain. Kalau panggilan waktunya ngaji sudah datang, maka tinggalkan semua. Wayai ngaji. Kan begitu? Jangankan guyon yang tidak ada keuntungan secara materi, yang ada keuntungan materi saja harus ditinggalkan. Lanjutannya. Fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jadi sampai diiming-iming itu, lek wis mari salat, lek wis mari memenuhi kewajiban dan panggilan Allah, segeralah untuk menyebar lagi di bumi ini. Untuk apa? Mencari fadl, mencari rizki Allah. Ya. Wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Terusannya apa, Rek? Apa lanjutannya? Terakhir, satu ayat lagi terakhir tuh. Walladzina utul ilma wallahu bima ta'maluna khabir. Oh, duduk. Kok lali sih? Apa, Rek? Lanjutannya apa? Wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan. Nah ini. Jadi pernah di Madinah itu ketika disyariatkan sholat Jumat itu, jamaahnya tidak banyak. Ya karena ini masih awal-awal disyariatkan. Ternyata mereka ini melihat ada pedagang yang dagang. Wa idza ra'au tijaratan. Au lahwan, ada dua godaan. Yang pertama tijaroh, ini pas sholat Jumat ini. Yang kedua lahwan. Lahwan itu permainan, memborok tanggapan orang menikah atau apa begitu ya. Sehingga orang-orang yang Jumatan ini bubar untuk menuju kedua tempat itu. Tapi lebih banyak yang tertarik ke tijaroh. Langfaddu ilaiha. Mereka bubar untuk menuju ke tijaroh. Wataroku ka qaima. Mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad itu qaima, berdiri sendirian. Artinya tidak sendirian sih, masih ada beberapa sahabat. Wakilah tersisa 12 orang, wakilah tersisa 40 orang. Nabi itu sedang khutbah. Ditinggal oleh beberapa sahabat ketika itu. Ya, untuk apa? Menuju ke tempat perniagaan tadi. Kenapa? Karena ada daya tarik tersendiri. Makanya penutupnya, kul, katakanlah wahai Muhammad, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik dibanding permainan dan dibanding perniagaan. Ya, wallahu khairur raziqin. Artinya apa? Berniaga dengan Allah itu kalaupun kita berdagang secara materi dapat keuntungan materi, tapi kalau sampai melakukan ibadah itu sesungguhnya berniaga dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Yang nanti itu akan menyelamatkan dari siksa yang pedih.
Jadi sampean ngaji, itu sesungguhnya berniaga dengan Allah. Sampean sholat, sampean infak, orang menginfakkan sebagian hartanya, itu secara zahir, uangnya berkurang. Tapi sesungguhnya itulah harta kita yang hakiki. Yang nanti akan menjadi celengan untuk amal di akhirat. Untuk amal kita sebagai modal menghadap kepada Allah. Kan begitu. Jadi itu ceritanya tijarah lan tabur itu begitu. Nah ini kemudian diterapkan dalam perdagangan. Kalau perdagangan tidak ingin rugi, jangan curang, ikuti aturan Allah. Maka kalaupun rugi secara materi, tapi sampean tidak rugi di hadapan Allah. Karena orang yang melakukan perdagangan kok kemudian dia curang, dicela dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Apa artinya mutaffif itu? Alladzina idza talu yastaufun wa idza kaluhum awwazanuhum loh. Wa idza kaluhum awwazanuhum, apabila mereka menakar atau menimbang, apa yang mereka lakukan? Yukhsirun, ngurangi timbangan. Nah, ini ngurangi timbangan. Itu orang-orang yang dicela dalam Al-Qur'an. Berarti dia melakukan bisnisnya tidak dilandasi dengan keimanan. Sehingga nanti tidak sulit untuk mendapatkan tijaratan lan tabur. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Gimana? Diulang? Kalau menurut pendapat yang kuat, maka dia tetap punya kewajiban sholat Jumat. Berarti dia adalah secara sengaja meninggalkan sholat Jumat. Sudah gitu aja. Cuman memang masih banyak orang-orang kita, jangankan sholat Jumat yang hanya 1 pekan sekali. Puasa saja itu mereka tetap beralasan. Kenapa? Karena memang keimanannya itu mereka tidak ingin untuk mengupgrade keimanannya menjadi ketakwaan yang lebih. Rugi sebenarnya dia. Kenapa? Karena sudah sengsara, nyari kehidupan, tapi ternyata dia ini masih meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau sampean lihat dalam surah An-Nur, itu yang dipuji oleh Allah itu adalah rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Jadi orang-orang yang dipuji oleh Allah itu adalah yang mereka itu kerja, tapi pekerjaannya itu tidak sampai melalaikan dia dari mengingat Allah. Baik kerjanya itu berupa jual beli, kerja apapun lah pokoknya. Wa iqamis sholat, dan mendirikan sholat disebutkan secara spesifik. Lah, mendirikan sholat itu kan termasuk mengingat Allah. Nanti tinggal mendirikan sholat itu ada kategori. Sholat wajib, 5 waktu, wajib. Sholat Jumat bagi laki-laki, wajib. Kan begitu. Berarti dia meninggalkan ini. Berarti keimanannya yang tidak diasah sehingga dia menganggap itu adalah hal yang biasa. Itu banyak laki-laki yang begitu itu banyak. Ini ada satu cerita. Gus Fahmi itu pernah cerita, ternyata saya cek di berita di website itu, di internet itu, di harian-harian online itu banyak berita itu. Itu sekian tahun yang lalu, sudah cukup lama ya. Ketika proyek pembangunan jalan tol, ini sudah lama. Di daerah Jawa Barat, saya tidak tahu di daerah mana. Itu kan jalan tol itu kan sudah di mapping oleh ahlinya ya. Ini harus melingkar begini, lewati sini. Sehingga semuanya yang terdampak, karena ini untuk kebutuhan
umum, kepentingan umum, maka harus mengalah walaupun tetap dapat ganti rugi. Kalau yang rumahnya kena, ya sudah dia dapat ganti rugi, dia pindah. Tanahnya kena, lah sampai mengenai pemakaman. Makanya di jalan tol itu kadang-kadang ada tempat-tempat yang, mohon maaf, itu mengandung ada mistis. Bu sering kecelakaan, bu orang itu kalau di situ tiba-tiba ngantuk, itu katanya begitu. Nah itu ditengarai, diduga, itu biasanya tempat makam yang dipindahkan. Nah orang yang dimakamkan di situ kan arwahnya itu kan macam-macam jenisnya, karena jiwanya itu tidak semuanya al-mutmainnah. Kalau jiwanya al-mutmainnah, dia tenang. Tapi kalau yang lain, yang nafasnya, jiwanya ammarah bisu, itu kan belum beres urusannya. Nah, suatu ketika ada pemindahan makam ini, itu orang-orang dikagetkan dengan makamnya, saya lupa namanya siapa, tapi yang ceritanya Gus Fahmi. Kiai Fahmi Amrullah, Kebira Putri itu loh pengasuhnya. Itu ternyata begitu dipindah, bapak-bapak ini jasadnya utuh. Jangankan kulitnya yang masih utuh begini, kain kafannya itu loh utuh. Padahal kain itu sekian tahun, itu sudah dimakamkan 27 tahun yang lalu. 27 tahun bukan waktu yang singkat, itu lama. Secara alamiah, manusia itu ketika dikembalikan ke dalam tanah, dia terurai. Kecuali tinggal gigi, tulang, itu kan yang enggak hancur tetap. Tapi namanya daging, kan ini sudah dimakan binatang yang ada di dalam tanah. Ini utuh. Akhirnya dipindahkan. Dari sini orang-orang penasaran, loh ini kok bisa utuh, kenapa? Apakah dia penghafal Quran yang ikhlas, yang mungkin? Ternyata enggak. Ternyata terungkap, dia ini supir angkot. Zaman dulu angkot masih jaya-jayanya ya. Kalau sekarang angkot persaingannya dengan online. Ojek online kan. Loh, supir angkot kok bisa utuh jasadnya? Ya, enggak apa-apa. Pas nih sore kipas enak aja nih. Kalau pengen enggak ngantuk, kipasnya dimatiin dulu. Tangan pegangan di kipas, lalu kipasnya dinyalakan. Nah, insya Allah ngantuknya hilang. Jadi naik komedi putar. Bukan naik ya, gandol. Gandol komedi putar. Saya lanjutkan. Ternyata ini sopir angkot diteliti. Apa amaliyahnya, apa kebiasaannya, apa istiqomahnya kok bisa sopir angkot itu jasadnya utuh. Makanya kalian jangan pernah memandang rendah siapapun. Sopir angkot yang enggak Jumatan banyak, tapi yang Jumatan juga ada gitu loh. Ternyata orang ini ditanyakan ke sana termasuk di keluarganya, terungkap bahwa orang ini tidak meninggalkan jamaah sholat 5 waktu. Jadi kalau nyupir angkot, orang sudah hafal, begitu masuk waktu zuhur, kadang dia tidak menerima penumpang, atau kalau penumpangnya mau nunggu, diminta untuk nunggu. Dia berhenti di masjid untuk sholat jamaah, baru narik lagi. Ternyata keistiqomahan itu yang mengantarkan dia, salah satu isyaratnya, salah satu indikatornya dia dimuliakan oleh Allah dengan diutuhkan jasadnya. Ya, itu zahir. Tapi itu suprarasional. Orang jasadnya utuh itu tidak masuk akal. Tapi bukan tidak masuk akal, bagi Allah tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Maka itu namanya suprarasional, gitu loh. Para nabi itu jasadnya utuh semua. Sebagai penghormatan kepada beliau-beliau. Nah, Rasulullah itu kan pernah dawuh begini, man zaroni ba'da mamati faka'annama zaroni fi hayati. Barang siapa yang menziarahi aku setelah aku wafat, ya, sampai datang ke Madinah berziarah kepada Hadratul Rasul, kata Rasulullah, itu sama dengan berkunjung kepadaku ketika aku masih hidup. Makanya di Madinah itu kita harus betul-betul menjaga etika, karena di situ ada jasad manusia paling mulia di muka bumi. Imam Malik yang tinggal di Madinah, itu salah satu etika yang beliau lakukan, beliau tidak pernah mau tidur di atas ranjang.
Selalu tidur di karpet di bawah, digelar gitu. Padahal fasilitas ada. Kaya Imam Malik. Ditanya oleh muridnya, wahai Imam, mengapa panjenengan kok tidak tidur di atas ranjang? Kata Imam Malik, bagaimana mungkin saya tidur di atas, sementara di bumi Madinah ini dimakamkan jasad orang paling mulia. Jadi beliau merasa songong. Songong itu apa? Kudu. Tidak sopan gitu loh, kalau tidur di atas. Itu Imam Malik. Tapi kalau sekarang sampai memaksakan di bawah ya sulit. Sampai umroh dapat hotel lantai 17. Itu jauh di atasnya lantai dasar ya kan? Naik lift. Jadi begitu. Begitu ya jawabannya. Nah itu menjaga sholat 5 waktu. Berarti Jumatannya ya terus terjaga. Makanya dia punya satu keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Kalau di Indonesia nyari orang yang alasan tidak mau ibadah itu banyak. Ada yang remehkan ya banyak. Itu semua kembali kepada kualitas keimanan masing-masing orang. Ada yang lain? Gimana? Ada tanggapan dari jawaban ini? Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. As-safarah. Mana as-safarah? Ini penjelasan dari bab 1 yang di sana dinyatakan alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safarah al-kiram al-bararah. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Yaqra'u itu menggunakan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu menurut para ulama itu punya makna istimrar. Istimrar itu terus-menerus. Bukan sekali pernah baca, selesai tidak pernah baca lagi. Bukan. Bukan orang yang lulus TPQ, lalu setelah lulus TPQ menyatakan sudah selesai ngajinya dan tidak pernah ngaji lagi. Bukan orang yang sudah punya hafalan, sudah selesai 30 juz, lalu tidak pernah ngaji lagi karena beralasan sudah hatam. Enggak, tapi terus dibaca. Dan dia mahirun bih. Ini penafsiran mahir ini. Mahirun bih itu bacaannya bagus, hafalannya bagus, tentunya fasahah tajwidnya tepat sesuai dengan riwayat. Kan begitu? Maka penghargaannya adalah ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa safarah itu? Ai al malaikah, yaitu para malaikat. Al katabah, yang bertugas untuk mencatat. Jadi malaikat yang mencatat itu mulia, itu nanti orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, wahuwa mahirun bihi, itu ditemani oleh para malaikat. Malaikat yang mulia, kiroman katibin. Kan disifati kiroma. Katibin, ya'lamu nama taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan, sehingga dicatat semuanya. Itu nanti orang yang pinter baca Quran, yang istiqomah baca Quran, yang hafal Quran selalu dijaga hafalannya, itu diberi penghargaan bersama mereka. Mereka itu nanti mendapat penghargaan dari Allah di tempat yang luar biasa. Malaikat itu tidak ada yang maksiat. Malaikat itu juga ada level-levelnya. Ya, level malaikat yang mulia, lebih mulia. Tapi tidak ada malaikat yang hina, tidak ada. Karena malaikat itu mereka wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Nah manusia itu levelnya itu diberi bersama para malaikat yang mulia yang bertugas mencatat itu. Ini berarti level yang lebih tinggi. Berarti bisa jadi lebih tinggi dibanding malaikat yang biasa. Padahal malaikat yang biasa itu hobinya, bukan hobinya ya, kegiatannya itu hanya bertasbih, menyucikan Allah. Tidak ada kegiatan yang lain. Tidak ada malaikat kemudian hari ini belanja ke Indomaret mumpung hari Jumat, tidak ada. Tapi kalau nemenin sampean belanja, iya.
Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi selalu sampai ditemani pencatat. Ke Indomaret belinya apa saja, pakai uangnya siapa. Jangan-jangan uang nemu di depan musola dipakai beli ke Indomaret. Dicatat sama malaikat, oh iki duwike dipakai. Umpama lo ya. Dan seterusnya. Itu semua tercatat. Jadi as-safarah, al-malaika al-katabah. Al-bararah ma'as safaratil kiramil barara al-kiram yang mulia. Safarah, kiram, barara itu semua adalah bentuk jamak. Kayak hamalah. Hamilul Quran jamaknya hamalatul Quran. Makanya ada pondok namanya Haki. Aslinya itu haki berarti ya. Karena bukan hamalatul Quran, tapi hamalatul Quran. Itu para penghafal Al-Quran, yang mengandung Al-Quran. Tapi bedanya orang yang hamil biasa dengan hamilul Quran. Kalau hamilul Quran, itu dia apa yang dia kandung akan dijaga. Jadi sisi penyamaannya itu bukan pada proses kelahirannya. Jangan begini, kamu hamilul Quran ya, berarti nanti akan dilahirkan. Kalau akan dilahirkan, berarti hafalan itu sudah tidak ada lagi. Tapi yang maksud nama itu adalah orang yang menghafal Quran, bahkan sudah selesai 30 juz, itu harus memperlakukan Al-Quran itu seperti seorang ibu yang sedang hamil, sedang mengandung anak yang dinanti-nanti. Yang resmi, bukan hamil terjadi kehamilan di luar nikah, bukan. Kalau orang yang terjadi kehamilan di luar nikah, biasanya apa yang terjadi? Berusaha untuk menggugurkan, naudzubillah. Ya kan? Tapi kalau hamil yang sudah lama tidak punya anak, kira-kira dia akan berlaku sembarangan atau dirawat betul? Dirawat. Kan kondisi kehamilan masing-masing perempuan itu kan beda-beda. Ada yang ketika hamil 9 bulan itu kan dibagi 3 trimester. Trimester pertama 1-3 bulan itu biasanya berat. Ada yang ketika hamil itu suaminya datang, padahal biasanya suaminya kalau datang ditunggu-tunggu. Ini kalau suaminya datang kerja, baru masuk rumah saja, itu sudah muntah-muntah karena bau suaminya tadi. Begitu. Saya pengalaman uwek-uweknya, karena ini hamilnya trimester pertama sudah lewat. Tapi tidak akan masuk ke trimester ketiga. Karena kalau trimester ketiga bahaya yang besar banget nanti. Nggak bisa lahir lagi kan. Nah, bau masakan. Orang goreng bumbu. Wah, itu ada orang hamil tuh yang anti banget tuh. Di kamar kok melungkur. Gitu. Berat itu. Perjuangan ibu itu luar biasa. Makanya Al-Quran menggambarkan wahnan ala wahnin kurhan. Ya kan? Wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran dan seterusnya itu. Tapi ada yang biasa-biasa juga ada. Gak krosos, moro-moro lu. Kok tiba-tiba sudah 4 bulan itu juga ada. Itu masing-masing orang tidak sama. Ada yang rahimnya itu lemah sehingga harus bed rest total. Nyapu saja tidak boleh. Nyapu pendarahan, bisa keguguran. Itu ada. Macam-macam itu. Dan sehingga orang yang hamil itu karena kasih sayangnya kepada janin yang dia kandung, maka dirawat. Kalau umpama kandungannya lemah, oleh dokter suruh bed rest, suruh banyak istirahat, dia pasti nurut untuk merawat kandungannya. Ternyata orang hafal Quran itu juga macam-macam. Ada yang menghafal itu cepat hafal, cepat lupa. Ini yang paling banyak. Ada yang menghafal itu cepat hafal, susah lupa. Nah, ini yang kita cari. Karepe ndrose didik tapi lancar. Karepe. Ada yang susah hafal, susah lupa. Ada yang susah hafal, cepat lupa. Nah, ini repot ini kalau yang keempat ini. Wong ngapalno angel-angel begitu mau setoran,
Ketok sing nunggu setoran lho serontok kabeh opo kae sudah duduk itu mulai ini dhuwure ku lho apa? Ayo lali. Moro-moro nangis. Kamu mau setor nangis sama setor ngaji? Enggak, ini cerita di tempat lain, di sini enggak ada ya. Ini semangat-semangat. Anak sing wis maju nggo Quran, po ngarepe terpaksa ngelirik dulu. Oh iya. Mau gitu kok. Ya macam-macam lah. Lah artinya apa? Apapun kondisi kehamilannya, kehamilan Al-Quran ini loh, maka semuanya tetap sabar merawat kehamilannya. Itu yang paling penting. Nggak ada orang yang hamil ibu-ibu ya, umpama kandungannya lemah, lalu dia putus asa begini. Aduh, ngerti yang ini meteng itu bahasa Jawa ya. Hamil rewel begini sudah saya nggak mau hamil, tak keluarkan aja, tak gugurkan aja. Nggak ada. Sampai harus kadung ngapalno Quran, 5 juz, 10 juz. Jangan kemudian, sudahlah saya 10 juz saja, saya aborsi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jangan sampai, gitu loh. Tetap sampean rawat. Kalau sampean rawat, insya Allah nanti kandungannya sehat. Nah, cara perawatan itu antara satu orang dengan yang lain bisa berbeda-beda caranya. Tapi tujuannya sama. Untuk mengamankan janin yang ada dalam kandungan. Kalau hamilul Quran, untuk mengamankan Al-Quran yang sudah kita kandung. Faham? Makanya disebut hamilul Quran. Jamaknya hamalatul Quran. Makanya sampai ngeramut Quran itu ya Allah, anugerahnya itu besar. Dianggap sebagai keluarganya Allah. Mestilah orang itu dalam hidup itu tidak bisa, tidak ngeramut sesuatu itu tidak bisa. Orang itu, pertama dia punya kewajiban ngeramut makhluk. Siapa makhluk itu? Diri sampean. Sampean sudah dianugerahi Allah fisik, harus sampean rawat. Tujuannya apa? Untuk mensyukuri, bukan untuk apa? Dirawat berlebihan, sanawiyah berangkat sudah pakai isido. Nggak usah, bukan itu maksudnya. Ya cukup pakai pembersih, cukup pakai kalau terpaksa panas ya, pakai apa? Sunscreen. Ya. Ini bedak bayi biasa itu enggak apa-apa, biar sampean awet jadi bayi. Kan kalau mau awet jadi bayi pakai bedak bayi. Nanti pakai bedak bayi, nanti di kelas ditanya gurunya, ayo saya mau nanya, enggak nanya, diem aja. Langsung suaranya kayak bayi. Kenapa? Karena efeknya bedak bayi gitu loh. Bedak bayi itu lebih aman, karena tidak mengandung. Sampai gawe sing aneh-aneh itu ya Allah. Zaman sekarang tuh banyak produk-produk yang legalitasnya tidak terjamin. Akhirnya banyak orang yang datang ke dokter spesialis kulit gara-gara wajahnya rusak, gara-gara terinspirasi oleh perawatan-perawatan yang tidak jelas untuk tampil cantik. Karpe ngono. Di Korea, wah ini ceritanya. Saya itu dapat cerita ketika saya ke Korea itu. Orang Korea itu ternyata sekian persen, bahkan lebih dari 50%, baik laki-laki atau perempuan, itu kalau sudah usia 17 tahun, sweet 17, itu kadang kado dari orang tuanya itu apa? Operasi plastik. Sampeyan dulu artis-artis Korea sing di TV ku. Waduh sing sampean kefan. Umpama begitu ya. Itu operasi plastik. Ya karena mereka punya uang, punya teknologi, sehingga banyak operasi plastik. Orang Indonesia mau niru, karena uangnya tidak cukup, akhirnya plastiknya mahal, beli tas kresek, kawasan. Akhirnya ketika jalan wajahnya bunyi, krosak. Itu gara-gara operasi plastik. Tapi beda plastik yang dipakai. Terus gak usah aneh-aneh gitu loh. Ada orang tuh pakai pemutih, Masya Allah, pemutih gini nih. Tapi bulak. Oh ini tidak putih, ini uwil. Ada ya? Makanya kemana-mana jilbaban, diajukan jilbabnya. Soalnya untuk mundur ini ketok belangnya sini. Wah, gak pede akhirnya. Tangan yang ngono, kene tok. Moro kene asline waduh, asline wong sawu mateng ya. Wis lah, urusan donya gak ono enteke. Sampeyan lihat itu.
Orang bule datang ke Indonesia, suka berjemur di pantai, pingin kulitnya kayak orang Indonesia. Karena mereka melihat orang Indonesia tuh, ini orang daerah tropis ini, keren. Mereka seneng. Orang Indonesia datang ke luar negeri, pingin kayak bule. Nah kan repot itu. Orang Indonesia datang ke Korea, pingin kayak Korea. Mulai dari model rambutnya, kulitnya, sipitnya. Sehingga kemana-mana tuh selalu gini. Kamu kenapa? Saya pingin kayak orang Korea sipit. Aduh. Dunia ini ngono kan entek. Sudahlah. Apa yang dianugerahkan oleh Allah, yakinlah itu yang terbaik. Sampean rawat yang ada, ndak usah merubah. Pakai sabun muka itu perlu. Pakai apa? Apalagi ibu-ibu ya, nanti kalau sampean setelah melahirkan. Orang perempuan itu kan setelah melahirkan, itu kan berbeda dengan sebelum melahirkan. Ya, nanti di bagian perut ada namanya bekas-bekas kerutan. Kan orang melahirkan itu kan perut kan melar. Melar itu apa? Molor ya. Karena ada bayi kan di dalamnya. Nanti begitu bayinya lahir, itu masih ada bekas. Itu dirawat boleh. Tapi tujuannya apa? Untuk merawat ciptaan Allah sekaligus untuk khidmah kepada suami. Tapi suami sampean juga harus memahami. Jangan kemudian suami, kamu kok gini sih nggak kayak dulu. Lawangi juga gara-gara suaminya kok sekarang malah nggak mau. Lah repot itu. Kan begitu. Terus orang di dunia banyak bersyukur aja lah. Sampean lihat temannya, kok wayu yo gawe apa ya. Sudahlah enggak usah inferior, enggak usah kemudian merasa minder. Sudahlah. Sampean punya kelebihan. Ya. Kalau enggak punya kelebihan, cari kelebihan, makan yang banyak, nanti insya Allah akan kelebihan berat badan. Kan begitu? Mohon maaf, guyon ya. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan yang bisa kita gali. Jadi urusan hidup itu tidak hanya urusan fisik gitu loh. Yang paling penting itu yang tidak fisik. Fisik itu akan selesai. Saya sering cerita kan, umpama begini. Ada orang yang kalau senyum itu ada apa namanya gini, lesung pipi. Kata temannya, kamu kok manis ya ada gininya. Sampean jangan inferior, jangan merasa minder. Nanti kalau sudah semakin tua, sampean punya banyak nanti. Sini ada. Jadi lesungnya tidak hanya pipi, batuk-batuk ya lesungnya pipi. Itu jangan khawatir. Ya. Semua akan indah. Padahal tidak mestinya akan indah. Semua akan indah pada waktunya. Ya, tidak mesti juga. Itu tergantung soal sudut pandang kita, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Ada pertanyaan? Jam 6 lebih. Wallahu a'lam bishawab. Bisa? Ini mau jadi ngaji tak guyon? Guyon sambil ngaji. Apa ngaji sambil guyon? Tidak apa-apa lah. Apapun itu yang penting tadi niat kita sudah kita sampaikan dan insya Allah mudah-mudahan bisa mengangkat derajat kalian di hadapan Allah. Memang helikopter dipanasi tapi gak budal-budal nih. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an wa min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum minal ladzina astafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardidhu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina syaqiyyan wa la mahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah
اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا واجعلنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته